wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel YouTube edukasinya Bu Ratna. Hai. Lama ya nggak ketemu, lama juga Bu Ratna tidak membuat video-video pembelajaran. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu Ratna selalu berdoa agar kalian senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lagi kita akan belajar tentang matematika. Materinya adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda dan kesetaraan satuan panjang baku. Kita sudah memasuki tema 3, yaitu benda di sekitarku. Materi ini juga bisa kalian dapatkan di buku pena yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga, buku 3B halaman 4-6, 12, 19 sampai 20 dan 21 sampai 22. Jangan khawatir melanggar UU ITE karena Bu Ratna telah meminta izin terlebih dahulu kepada penerbit Erlangga sebelum video-video pembelajaran Bu Ratna dipublish. Oke ya. Memasuki pembelajaran yang pertama, pengukuran panjang dengan satuan baku. Satuan baku itu apa, Bu? Satuan baku adalah satuan yang mempunyai nilai angka yang tetap dan akurat, juga bisa digunakan dalam bentuk apa saja. Dalam keadaan apa saja bisa digunakan. Contohnya yang pertama adalah penggaris. Nah, untuk murid-muridnya Bu Ratna wajib punya penggaris ya, karena sebagai pelajar kelengkapan alat tulis itu sangat diperlukan. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Kebanyakan penggaris-penggaris yang dimiliki oleh anak-anak sekolah itu panjangnya hanya sampai 30 cm, jadi tidak sampai 1 meter. Garis dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter disingkat mm, sentimeter disingkat cm atau inci. Diingat-ingat ya, kalau di penggaris itu mm, cm atau inci. Kedua adalah meteran pita. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Biasanya yang punya adalah penjahit. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh yang sifatnya lentur. Meteran kain itu kalau di penjahit ya bisa digunakan untuk mengukur lengan, mengukur panjang lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar paha, dan sebagainya. Nah, ini cocok sekali digunakan untuk penjahit. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter, singkatannya cm, atau meter disingkat m. Contoh selanjutnya adalah meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Nah, meteran roll kecil ini biasanya dipakai oleh pak tukang atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Biasanya kalau tukang-tukang itu dimasukin ke saku, nah, biar gampang dibawa kemana-mana. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan cm atau cm atau meter disingkat m. Nah, biasanya meteran roll kecil ini untuk mengukur panjang kayu yang untuk
dibuat meja, dibuat kursi, jendela, ataupun pintu. Contoh yang terakhir adalah meteran roll besar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi itu kan rollnya kecil, kalau ini rollnya besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, biasanya yang menggunakan atau yang punya meteran roll besar ini adalah pekerja bangunan jalan, semisal untuk mengukur panjang jalan raya. Yang punya biasanya di sub ya. Meteran roll besar ini digunakan untuk pengukuran tanah. Jadi semisal tanahnya berapa hektar, tanahnya berapa ratus meter. Nah, itu biasanya menggunakan meteran roll besar. Hasil pengukurannya bisa ditulis dalam satuan sentimeter ataupun meter. Tambahan ya, meteran roll besar ini juga bisa digunakan untuk menulis satuan kilometer. Kenapa? Karena ini bisa juga untuk mengukur jalan raya. Nah, jalan raya kan gak mungkin cuma 1-2 meter, ya kan? Pasti panjang sekali. Nah, lebar jalannya juga gak mungkin juga cuma 1-2 meter. Ada juga jalan raya yang lebarnya panjang sekali. Contohnya apa? Jalan tol. Jalan tol itu lebarnya panjang sekali. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa lebih paham, praktekkan kegiatan mengukur tinggi badan dan benda-benda di sekitarmu dengan alat ukur yang sesuai. Kamu bisa mengukur tinggi badan kamu, tinggi badan adiknya, tinggi badan neneknya, boleh kakaknya, boleh ayah, juga boleh ibu. Kemudian kamu juga bisa mengukur panjang benda-benda di sekitar. Semisal ada buku, penggaris, pensil, buku paket, buku tugas. Kemudian di rumah ada kursi, ada pintu, ada meja, boleh diukur agar kamu lebih paham bagaimana cara mengukur. Oke ya. Masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kesetaraan satuan panjang baku yang pertama. Ini yang pertama ya, berarti masih ada season-season selanjutnya. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku. Yang pertama bisa dijadikan meter, kemudian bisa dijadikan sentimeter, juga bisa dijadikan milimeter. Nah, rumusnya, ini rumus ya, harus hafal. 1 meter sama dengan 100 cm dan sama dengan 1000 mm. Penjelasan lebih lanjut akan Bu Ratna buatkan video selanjutnya. Jadi jangan lupa aktifkan lonceng yang ada di HP kalian agar selalu mendapatkan update-update terbaru video-video edukasi dari Bu Ratna. Nah, kita sekarang ke latihan soal ya. Ayo ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. 1 cm ada berapa? 1 meter ada berapa senti? 1 meter ada berapa senti? Jawabannya 100. 1 meter ada berapa milimeter? Kalau tadi 1 meter sama dengan 100 cm, berarti 1 meter sama dengan 1000 mm. Betul sekali. Nah, kalau 110 cm berapa meter, berapa cm? Bu, cara ngerjainnya gimana ya? Nah, 110 cm itu awalnya adalah 100 cm ditambah 10 cm. Nah, jadinya kan 110. 100 cm ditambah 10 cm. Nah, 100 cm-nya dibuat M, 100 cm-nya dibuat meter. 100 cm berapa meter? 1. Pinter sekali. Nah, 10 cm berapa centimeter? Ayo, 10 cm berapa senti? Senti ya senti, Bu, sama aja. Iya, sama aja. Berarti 110 cm sama dengan 1 meter 10 cm.
Sudah paham ya? Kalau belum paham, akan Bu Ratna buatkan video selanjutnya. Ditunggu saja. Sekarang kesetaraan satuan panjang baku yang kedua. Satuan baku sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain meter dan sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukurannya itu tidak tepat menunjukkan ke angka yang kita tuju. Perhatikan contoh sapu berikut. Nih, ada sapu. Ini kalau diukur dari ujung ke ujung itu berapa ya? Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya adalah diukur paling ujung di angka berapa, kemudian ujung yang satunya di angka berapa. Hasil pengukuran tidak tepat menunjukkan ke angka 1 meter, tetapi 1 meternya lebih 5 cm. Jadi panjang sapu pada gambar adalah 1 meter 5 cm sama dengan 105 cm. Nah, keuntungan ketika kalian menggunakan roll, itu kalian bisa melihat angkanya. Itu dilihat paling ujung dipepetkan ke angka 0. Bendanya yang satu ditaruh di angka 0, kemudian yang satunya kita lihat berhenti di angka mana. Nah, itulah jawabannya. Contoh lagi, ayo tentukan panjang bambu berikut nih. Kan kalau kita menggunakan roll nih ya, ini namanya roll kecil. Bambu yang ujung yang besar kita taruh di ujung roll angka 0. Kemudian kita ukur panjangnya, ujung yang satu di angka berapa? 120. Hasil pengukuran tidak tepat menunjukkan ke angka 1 meter, tetapi 1 meternya lebih 20 cm. Jadi panjang sapu pada gambar adalah 120 cm. Kalau kita pakai roll, sudah langsung 120 cm. Oke ya. Kalau kalian ingin berangkat ke sekolah lagi, mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Caranya adalah 3M. Yang pertama, gunakanlah masker dimanapun kalian berada. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. M yang ketiga adalah jaga jarak atau social distancing dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi, contohnya sayur dan buah-buahan, agar sistem imun tubuh kita selalu meningkat. Oke ya, hal ini tentu saja tidak bisa kita lakukan sendirian. Untuk itu mari kampanyekan bersama cara hidup sehat di era new normal. Terima kasih sudah mau melihat channel videonya Bu Ratna. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe and like video-videonya Bu Ratna. Apabila masih ada salah-salah kata, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Oke ya. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.